Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pengantin putra dan pengantin putri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Yang pertama, terutama pengantin baru, bahwa pernikahan itu adalah salah satu ibadah dalam agama kita. Ibadahnya ibadah yang sangat lama waktunya, mulai sejak diucapkannya akad nikah kemarin hari Minggu sampai mati nanti. Itu waktu ibadah dalam bidang pernikahan. Beda dengan ibadah sholat. Kita kalau sholat zuhur 5 waktu selesai. Puasa Ramadan setahun hanya 30 hari. Kalau kita ibadah haji 40 hari pulang pergi selesai. Tapi dengan pernikahan, ibadah itu waktunya mulai akad nikah sampai mati nanti. Ini artinya, Mas Sultan, bahwa setelah menikah sampai sekarang, sampai besok-besok, sampai meninggal dunia nanti, kita sedang beribadah setiap detiknya. Karena setiap detik kita ibadah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan guna untuk membentuk keluarga, suami, istri, dan anak, maka kegiatan itu semuanya adalah ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Bapak Ibu, seorang suami dengan istri berhadap-hadapan, pandang-pandangan mata, ibadah napa senes nih? Ibadah. Kalau bukan suami istri, pandang-pandangan, dosa, zina mata namanya. Tapi manakala keduanya sudah akad nikah, duduk berdua, saling bertatapan mata, tatapan mata kedua orang itu adalah ibadah. Bahkan akan menimbulkan sifat kasih sayang dalam hati, dan pada saat itu turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Mas Sultan sering-sering pandangan mata sama Mbak Agusti. Pandangan mata apa belum? Sudah lebih dari itu. Nah, yang pengantin godol sama Pak, walaupun ibu bapak umur sudah 60 tahun, sering-sering bertatapan mata dengan istri. Kira-kira Pak, jenengan teng griya nek ketemu bojo wadon oleh tatapan mata niku, tatapan apa plototan? Nah niku plototane niku. Nek plototan tidak berpahala, tapi malah berdosa. Bukan dapat rahmat, tapi malah dapat murka. Makanya mulai nanti ibu bapak sampai ke rumah bertatapan mata. Nah, contoh lagi, laki dengan perempuan ketika belum bernikah, keduanya berani berpegangan tangan, keduanya berdosa. Bujang sama gadis belum nikah pegangan tangan, senggol-senggolan, itu dosa semua. Sing pernah kados niku sinten? Kabeh. Aja-aja randa karo duda barang. Tapi mana
manakala sudah terjadi akad nikah Bapak Ibu, suami dengan istri pegangan tangan, senggolan kulit, hatinya penuh kasih sayang, maka pada saat itu dosa-dosa kula panjenengan rontok semua. Ngerti rontok? Nah, Mas Sultan punya dosa enggak? Kalau punya dosa sekarang pegang tangan istri. Kok istrinya begini? Itu berpahala dan rontok dosa-dosanya. Nah Bapak Ibu, makanya nikah itu ibadah. Semua yang kita kerjakan ibadah semua Pak. Seorang suami berangkat pagi pulang sore, kerja keras peras keringat banting tulang cari rezeki untuk menafkahi istri dan anak, itu ibadah dan berpahala. Maka Bapak Ibu, pernah satu hari Baginda Rasul berjalan melihat ada seorang laki-laki yang bekerja sebagai pembelah batu. Kalau sekarang mungkin di mana tuh? Marmer, tukang belah batu di pinggir jalan, pakai bodem, tangannya kasar. Orang lain melihat orang itu dengan pandangan sebelah, dikira orang semacam itu hina pekerjaannya. Apa yang dilakukan Baginda Rasul? Baginda Rasul melihat orang tersebut, ia langsung menghampirinya. Setelah dihampiri, ia istirahat dari kerjanya. Nabi Muhammad SAW memegang telapak tangannya, diajak salaman, dan oleh Baginda Rasul dicium tangannya. Maka sahabat Nabi heran, dia bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau mencium tangan laki-laki pembelah batu ini? Bukannya pembelah batu ini orang rendahan? Nabi menjawab, ia bekerja membelah batu peras keringat karena hasilnya untuk nafkahi istri dan anaknya. Maka kata Nabi, laki-laki ini adalah fisabilillah, dia berada di jalan Allah. Makanya Pak, laki-laki bekerja tukang ngarit, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pedagang, sebagai pegawai, kalau niatnya lillahi ta'ala untuk menafkahi istri dan anak, semuanya dinilai ibadah yang berpahala. Paham betul Pak? Makanya bapak-bapak kudu rajin bekerja. Boten boleh laki-laki kerjanya cuma nongkrong di rumah, ngerokat, ngerokok, ngopak, ngopi. Kira-kira anak-anak wong lanang kaya ngono sing wadon kepriwe kowe? Kayaknya cepet-cepet digawanan pengadilan agama. Istri di rumah nyapu, mencuci pakaian suami dan anak, masak, membuat minuman, itu pun ibadah Pak. Jangan dianggap itu pekerjaan hina bagi seorang istri. Baginda Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, wanita yang paling baik itu wanita yang seperti apa? Nabi menjawab, wanita yang terbaik adalah seorang istri yang ketika dilihat oleh suaminya hatinya menjadi tentram. Coba Pak, laki-laki, bapak-bapak, kerja pagi pulang sore, capek, kesel, pulang, suaminya, istrinya di rumah nggak menyediakan makanan, minuman nggak ada, diceret kosong, buka tempat nasinya kosong, ngelihat wajan tidak ada sayur,
malah dia mainan HP tongkrong. Kira-kira bapak melihat istri bapak seneng apa senep? Senep. Makanya istri masak, membuat kopi, membersihkan rumah, semuanya ibadah yang berpahala. Maksud ya, Agustina siap buatin kopi Mas Sultan? Siap. Jangan sampai laki-laki sudah duduk di depan, sudah lama, istrinya di belakang tenang-tenang aja, nggak buatin kopi, nggak buatin teh dan lain sebagainya. Giliran ditanya mana kopinya, ngana gawe dewek. Emang madon ngendi gue. Makanya Pak, ibadah yang namanya nikah, setelah nikah semua pekerjaan kita yang bukan sholat, yang bukan puasa, itu ibadah semua. Satu, diingat bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Yang kedua, yang namanya pernikahan Mbak Agustin adalah merupakan tempat sekolah seumur hidup. Kalau dulu kita sekolah TK cukup setahun, sekolah SD cukup 6 tahun, SMP, SMA 3 tahun, yang kuliah 5 tahun selesai. Sementara orang nikah, mulai dari akad nikah sampai mati itu hari-harinya adalah sekolah semua, belajar semua. Mulai hari ini pengantin baru itu banyak pelajaran. Maka dalam pernikahan mesti beberapa bulan setelah selesai nikah itu akan timbul yang disebut dengan ujian hidup. Kalau bapak-bapaknya, ibu-ibunya sudah sering kali mendapat ujian hidup. Cok diuji apa mboten Pak? Sering. Ujiannya nyenengaken apa nyemitaken? Nyemitaken. Apa Bapak Ibu? Apa-apa yang terjadi dalam keluarga yang sulit kita pikirkan atau yang tidak menyenangkan, ketahuilah bahwa semua itu ibarat kita sekolah, itu adalah soal ujian dari guru. Apa yang terjadi dalam keluarga soal ujian dari Allah, bukan dimarahi, bukan disobek-sobek, tapi harus dikerjakan. Dengan soal-soal itulah orang berkeluarga tambah pinternya, tambah besar jiwanya, tambah bagusnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ujian seseorang itu tidak akan cepat dewasa. Kira-kira benar apa mboten? Nek kula panjenengan merasa dalam kehidupan ada kesulitan hidup, sesuatu yang kira-kira tidak menyenangkan, jangan putus asa dan jangan pula bersedih hati. Karena diibaratkan seperti ini Pak, kalau saya yang mengibaratkan seperti satu rantang beras. Kalau satu rantang beras tetap diletakkan di rantang, kira-kira mateng nggak? Nggak mateng. Tapi manakala beras satu rantang kita masukkan ke dalam ketel, kemudian kita bakar dengan api, kira-kira itu beras kalau bisa ngomong kepanasan nggak tuh? Nangis nggak kalau bisa ngomong? Nangis. Tapi gara-gara dibakar itulah maka beras akan berubah menjadi matang dan ada manfaatnya untuk kita. Nah Bapak Ibu, kita semua mesti dalam kehidupan mengalami keujian, kesusahan hidup dan lain sebagainya. Itu kita ibarat beras sedang dimasak. Jangan khawatir, nggak akan gosong, tapi justru kita akan menjadi matang. Ya, Mas Sultan ya. Ya. Dua, bahwa
yang namanya pernikahan itu adalah sekolah belajar untuk kita mulai dari akad nikah sampai mati nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pengantin baru, umumnya pengantin lawas. Sing pengantin lawas sing pundi? Kabeh pengantin lawas. Saya akan menyampaikan pilar-pilar pernikahan. Yang namanya pilar itu adalah alat kekuatan. Sebuah rumah ada pilarnya enggak? Ada. Kalau enggak ada pilarnya cepat roboh. Sebuah bangunan kalau enggak ada pilarnya mesti itu bangunan cepat hancur. Sebuah rumah tangga, pernikahan laki-laki dengan perempuan tanpa ada pilar-pilarnya, itu pernikahan cepat hancur. Maka perlu diketahui oleh Mas Sultan dengan Mbak Agustin khususnya dan umumnya untuk kita tentang pilar-pilar pernikahan. Apa pilar pernikahan itu? Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah zawaj. Zawaj artinya berpasangan. Ngerti berpasangan apa mboten? Ya, yang tadinya sendiri sekarang hidup bersama, itu namanya berpasangan. Jadi suami istri kalau sudah akad nikah itu ibarat sendal serangki. Ngerti sendal serangki? Jenengan nek nganggo sendal siji trok, pantes mboten? Kudune sendale pira? Kalih. Dengan dua sendal inilah terlihat indah dan bagus. Kalau diibaratkan burung, suami istri itu ibarat dua apa aja namanya? Sayap. Maka sebuah burung, seekor burung, dia akan bisa terbang tinggi jikalau dua sayapnya bekerja bersama-sama. Benar apa benar? Kalau ada burung mau terbang, sayapnya yang sebelah nggak mau ngipat, yang sebelah ngipat begini, terbang nggak? Nguil. Keluarga sama Pak. Suami istri harus bareng-bareng dalam membina keluarga. Kerjasama. Kalau satunya ke arah atas, kita harus ke arah atas semua. Satunya ke arah ngulon, harus ngulon semua. Maksud boten niki? Nah, hari ini Pak Kukuh ceritanya mau nyalon jadi DPR. Kalau Ibu Sri Suparmi nggak dukung, malah milih bejo di sana, kira-kira itu satu sayap bukan itu? Bukan satu sayap. Harus bareng-bareng, dukung mendukung, itu namanya berpasangan. Maksud boten niki? Ya. Berpasangan juga bermakna selain bekerja sama, selain saling mendukung, suami istri itu harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira yang namanya manusia ada yang sempurna seperti malaikat enggak? Nah, yang namanya manusia pasti dia punya kelebihan dan pasti juga punya kekurangan. Istri punya kekurangan, suami juga punya kekurangan. Maka yang namanya berpasangan, salah satu maknanya adalah suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Cara Al-Quran, hunna libasul lakum. Istri-istri itu adalah pakaianmu para suami. Wa antum libasul lahunna, dan engkau para suami adalah pakaian bagi istri. Yang namanya pakaian itu untuk apa? Nutupi
aurat. Aurat itu kejelekan. Kalau bapak ibu auratnya dibuka kan jelek. Duduk di sini kok nggak ada yang pakai celana, kira-kira kayak apa? Maka perlu ditutupi pakai pakaian. Lah, kekurangan, kejelekan kita itu namanya aurat. Nah, aurat itu harus ditutupi. Istri mesti punya kejelekan, Mas Sultan. Kalau kemarin sebelum nikah dikira Agustin itu orang paling sempurna, dikira nggak punya kejelekan sama sekali. Coba lihat nanti kalau sudah sebulan 2 bulan, ternyata masaknya umpamanya nggak enak umpamanya. Satu saat rupanya di pinggir rumah ada gandul ambruk, gandulnya mendot. Ngerti mendot? Apa mendot? Gembel, buahnya banyak, ambruk. Sementara Mas Sultan sudah ngasih duit. Mbak Agus gampang aja, hari ini masak gandul, besok masak gandul, besoknya masak gandul, 10 hari masak gandul. Kira-kira Mas Sultan senep nggak? Senep. Kira-kira Mas Sultan kalau Agustin begitu cerita nggak sama orang? Cerita sama orang, ngerti nggak? Ternyata istri saya cat gandul. Itu namanya nggak nutupi aurat, nggak nutupi kekurangan. Kekurangan istri nggak akan diketahui orang tua, mbak, bapak, ibu. Kekurangan istri nggak bakal diketahui mertua, nggak diketahui tetangga kalau tidak diceritakan oleh suami. Kekurangan suami nggak bakalan diketahui mertua dan tetangga dan saudara kalau tidak diceritakan oleh istri. Maka suami bisa terlihat baik kalau istri menutupi kekurangan suami. Istri akan selalu nampak bagus di mata semua orang manakala suami selalu menutupi kekurangan istri. Barulah kehidupan keluarga bisa bahagia karena satu sama lain saling tutup-tutupan. Nggih Pak, biasanya jenengan tukang cerita ora tentang bojone. Oh, bojone kerjanane gunjangan kampung, dicerita-ceritana sehingga mertua dengar, hingga mertua ikut murka, marah. Jadilah keluarga menjadi keluarga yang berkorban, yang panas. Nah Bapak Ibu, satu yang namanya pilar berkeluarga adalah suami istri berpasangan. Yang kedua, nah Mas Sultan sama Mbak Agustin, pilar berkeluarga supaya keluarga Anda tetap utuh, mudah-mudahan sampai mati suami istri. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, nikah itu adalah misaqon ghalidhon, ikatan yang kuat, janji yang kuat. Coba perhatikan Bapak Ibu, laki-laki ibarat tambang di sebelah kanan, perempuan ibarat tambang yang terpisah di sebelah kiri. Supaya tambang ini jadi satu, harus dipertemukan kemudian diikat dengan kuat. Nah, ikatan itulah yang disebut dengan ijab qabul, itu ikatan kuat. Kalau sudah terikat kuat, jangan berusaha untuk memutuskannya atau yang disebut dengan perceraian. Nah, maka Mbak Sultan sama Mbak Agustina, Mbak Agustin dengan Mas Sultan, pahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin seseorang akan mengalami kehidupan yang serba bahagia. Mustahil. Nggak ada orang hidup bahagia terus, nggak mungkin ada. Adanya kehidupan berkeluarga itu silih berganti, kadang seneng, kadang seneng, kadang senyum, kadang nangis.
ibarat dalam dunia sekarang siang nanti malam. Itulah kehidupan dunia. Mungkin hari ini kita nyembelih ayam, besok kita makan cukup pakai ikan asin. Biasa itu hidup. Dan namanya kehidupan ibarat orang naik sebuah perahu. Pernah panjenengan numpak perahu? Arep ngaring Jawa. Nah, yang namanya naik perahu, Pak, mungkin hari ini kulon jenengan naik perahu, lautnya anteng, nggak ada ombak, nggak ada angin, nggak ada mendung, nggak ada halilintar. Maka dari Bakauheni sampai Merak, perjalanan perahu bisa berjalan dengan anteng. Tapi bisa jadi Bapak pulang dari Jawa ke sini, ombaknya besar, kemudian petir darder, kemudian mendungnya peteng jerimet, kemudian kilatnya menyambar-nyambar. Lah nek pas agi kayak gue, kira-kira itu yang namanya perahu anteng apa oleng deh? Oleng. Ketika oleng, Pak, kalau Bapak Ibu tidak pegangan dengan kuat kepada sebuah tali atau sebuah benda, dikhawatirkan Bapak Ibu akan jatuh masuk ke dalam lautan, tenggelam di sana, terpisah dengan kawan-kawannya. Berkeluarga sama. Mungkin hari ini hidupnya ayem, tapi bisa jadi bulan depan kita mendapatkan bencana, bagaikan kena halilintar, goyang keluarga. Ketika keluarga terjadi kegoncangan, bisa jadi karena ekonomi, bisa jadi karena salah satunya kurang apa biasanya, kurang tanggung jawab, terjadilah keolengan keluarga. Kalau pada saat itu tidak misaton ghalizo, tidak diikat, ikatannya tidak kenceng, dikhawatirkan putus di tengah perjalanan. Kata mboten sing putus di tengah perjalanan, kata baru 9 bulan mau melahirkan, suaminya meninggal. Nah, ini nggak berpegang teguh dengan misaton ghalizo. Maka Mbak Agustin dengan Mas Sultan setelah ijab kabul kemarin harus dipertahankan ikatan itu hingga sampai akhir hayat nanti, dan berharap keluarganya tetap bersama-sama sampai akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. 2. Yang ketiga, yang namanya keluarga, Bapak Ibu, itu adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Suami harus baik kepada istri, istri harus baik kepada suami. Suami jangan gampang membentak istri-istrinya. Coba yang istri-istri kalau dibentak suami rasanya gimana? Nangis nggak? Nangis. Suami istri juga sama, jangan gampang nuntut sama suaminya. Yang bagus istri itu kalau dikasih banyak, alhamdulillah, dibuat sisa. Kalau dikasih sedikit, alhamdulillah, dibuat cukup. Pak, ibune gue, kalau dikasih sama suaminya sehari 5.000 cukup nggak? Oh, ngomong enggak, Pak. Kalau dikasih sehari 100.000 sisa nggak? Nggak sisa juga. Kalau dikasih banyak harusnya disisakan, ditabung sebagiannya. Kalau dikasih sedikit dibuat cukup. Kalau sing lanang kok ngomong deneng gur karo gereh, ya genagur duit 5.000. Itu Pak, yang sabar. Mu'asyarah bil ma'ruf, saling berbuat baik. Suami gawe apik karo sing wadon. Sing wadon kan butuhnya akeh, Mas Sultan. Akeh napa mboten wong wadon? Wong wadon karo wong lanang butuhnya akeh, lanang apa wadon?
Waduh nek wong lanang Pak ora mikiri klambi. Ya Pak ya Pak. Arep kondangan ya klambine gue. Arep pasar ya klambine gue. Arep dolan nang ngene dulur kana ya klambine gue. Ora butuh dandan. Kadang-kadang oleh kelamben karo mlaku. Mobilnya nang anak enteni sing udah kayak gini. Kowe wong lanang ora butuh akeh, nek wong wadon ora ana sing kaya kowe. Jajal wong lanang Pak nek bojone Rika kok kaya Rika kaya kowe kepiye kowe? Arep ngaring pring 1000 mobil nang kanan kok dandan karo mlayu. Ya kondisi iki. Karo gobal babel. Ya mbok kan izin. Lah wong wadon kuwi Pak bisane ayu mergo klambine apik. Mergo sapute apik. Mergo duwe bibir. Sing nukokna sapa? Ya sing lanang kuwe. Mas Sultan, ngerti Mas Sultan? Siki ditambahi kuota barang. Nek ora ana kuotane ngambek kae sing wadon. Olane harus tanggung jawab sing wadon. Sing lanang, sing wadon nggih sami mawon. 2. Ya. Dan ingat Mas Sultan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Ngerti tulang rusuk? Tulang iga niku lurus napa bengkok? Bengkok. Kayak iki ya, delengna wong lanang. Wong wadon itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mulane krana wong wadon tulang rusuk bengkok, sipate wong wadon ya kaya tulang rusuk sering bengkong. Ngandel apa mboten bapake? Kapan bengkonge? Khususe nespak seminggu ora diwene duit. Jajal idune 3 minggu sing lanang ora we apa-apa, lurus apa bengkong? Bengkong. Nek sing wadon bengkong, sing jaler tugasnya adalah meluruskan. Lah, cara meluruskan tulang bengkong, nah Mbak Sultan, Mas Sultan, anggere oleh ngelurusaken kok dengan cara pingin cepet langsung didengkek. Kira-kira itu tulang rusuk lurus apa patah? Patah. Mulane ketika perempuan bengkok, ketika yang perempuan merengut, kok sing wadon, sing lanang kepengin luruskan dengan cara kasar dikampleng. Kira-kira bertahan apa kabur gue? Biasanya balik nanggone bapane. Jenenge apa cara wong Jawa gue? Purik, no Mas ya. Angger sing wadon purik, arep orang ngomong apa-apa karo wong tuane, ketahui itu karena baru diceklek. Patah. Mulane harus dengan cara pelan dialus-alusi. Nek alon-alon, alus-alus, suwe-suwe Pak, barang yang bengkok jadi lurus. Apalagi kalau masalahnya cuma duit, gampang. Pergi cari duit, setelah dapat kasihin sama istri itu. Jangankan ngasihnya begini, jenengan yang laki-laki ngasihnya begini, itu naik tangannya ke sini. Langsung lurus dia. Itu nggak hati-hati Mas Sultan ya, harus santun dengan wanita, karena wanita itu makhluk halus, harus diperlakukan dengan cara halus, dengan kekerasan ya. Yang keempat, pilar keluarga, supaya keluarga tahan banting, supaya keluarga itu bisa tetap utuh sampai mati nanti, adalah antarodi. Kedua laki dengan perempuan saling ridho meridhoi. Istri ridho dengan suaminya sendiri, suami ridho dengan istrinya sendiri. Terutama ketika terjadi kesalahan, itu suami ridho dengan kesalahan istri, istri ridho dengan kesalahan suami, cepet-cepet saling minta maaf. Jangan berebut bener tapi berebut salah. Ngomong, yang suami ngomong yang salah saya,
Yang istri ngomong, yang salah saya. Kira-kira Pak, kalau ada suami istri terjadi kesalahan, masing-masing ngomong, sing lanang sing salah nyong, sing wedon ngomongnya sing salah nyong. Kita kira ributnya mandek mboten niku? Mandek. Tapi nek masing-masing ngarani bener dewek, itu keributan bukan berhenti tapi berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kelima, pilar berkeluarga atau pilar pernikahan adalah seneng bermusyawarah. Jadi suami istri, Mas Sultan dengan Mbak Agustin, bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya, seneng-senenglah dalam menyelesaikan masalah berkeluarga itu musyawarah antara suami dengan istri. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri nggak ketemu. Tapi ketika duduk bersama, musyawarah, ngomong suami dengan istri apa adanya, gimana kita cara menyelesaikannya. Nanti kan kalau suami nggak menemukan cara, sing menemukan cara adalah istri. Kalau istri nggak menemukan cara, nanti yang menemukan cara adalah suami. Karena belum tentu Pak, belum tentu yang menemukan cara itu suami, belum tentu. Bisa jadi satu saat istri menemukan cara. Maka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga, baik ekonomi, ngurusin anak, bercita-cita membangun, semuanya harus berdasarkan musyawarah dan mufakat suami dan istri. Kira-kira leres napa mboten niku? Kula critani Pak terakhir kangge mikir-mikir mungkin teng griya. Zaman dulu ada seorang laki-laki soleh menikah dengan wanita soleha. Kira-kira bagus mboten? Bagus. Tapi ada satu kelemahan. Ternyata itu laki dengan istri dalam hidupnya menyelesaikan permasalahan nggak pernah musyawarah. Maka satu hari terjadi, si laki-laki ke ladang bekerja, jam 10 sudah pulang. Karena pulang zaman dulu pakai sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil, bawa sepeda ngontel. Pernah ngontel mboten jenengan? Ketika ngontel di tengah jalan, itu roda gembes. Karena masih jauh ditumpaki mawon krana nangguri anak sukete. Karena ditumpaki terus, akhirnya roda yang gembes itu digeradak, rusaklah itu roda, peleke dadi melewat. Ngerti melewat? Lah nek peleke wis melewat saged ditumpaki mboten? Akhirnya kiku wong lanang boten numpak sepeda, malah sepeda dipanggul. Gak jauh sebelum sampai rumah, istrinya masih dandan di rumah, masih bersolek arep pangkat kondangan. Lah ketika dia kuburan, bibiran, ngilo sudah terlihat cantik, dia teringat, oh ini ada yang kurang, saya belum pakai anting-anting. Akhirnya dia ambil anting-anting di tempatnya. Ketika dilihat ternyata anting-anting yang kemarin ada 2 buah, untuk kanan dan kiri tinggal 1 buah. Didinggo dijajal, tak jajal baelah. Begitu sampai dipakai, ngilo ternyata nggak pantas pakai anting-anting sebelah. Dicarilah itu anting-anting sebelah, ke sana ke sini nggak ketemu. Begitu nggak ketemu, nongkronglah dia di depan pintu. Begitu nongkrong di depan pintu, suaminya sampai depan rumah lagi manggul sepeda. Nah, maka istrinya bertanya, Mas, kenapa sepedanya dipanggul? Kata suaminya, gimana nggak saya panggul? Wong peleknya bengkong. Mikir itu istri, kasihan amat suami saya.
punya sepeda peleknya bengkong. Kalau gitu besok saya mau pasar lah, daripada anting-anting saya cuma satu, mendingan itu anting-anting satu mau saya jual, nanti duitnya mau saya belikan pelek untuk suami saya. Bagus nggak Pak? Bagus. Ngomong nggak sama suaminya tuh? Nggak ngomong, berarti nggak musyawarah lah. Begitu suaminya masuk, dia melihat istrinya pakai anting-anting cuma sebelah. Ditanya sama suaminya, "Dek, kok dandannya aneh?" "Aneh gimana Mas?" "Itu anting-antingnya kok cuma sebelah." "Yang sebelah kemana?" "Iya, ini anting-antingnya hilang sebelah, sudah saya cari kemana-mana nggak ketemu." Terus suaminya nyoba mencarikan, nggak ketemu juga. Waktu malam suaminya mikir, ini daripada sepeda saya peleknya bengkong, mendingan saya besok pasar, sepeda mau saya panggul, mau saya jual, setelah jadi duit saya mau beli anting-anting sebelah untuk istri saya. Suaminya nggak ngomong sama istrinya, istrinya nggak ngomong sama suaminya. Garis miring, tidak musyawarah, padahal niatnya bagus semua. Bagus mboten niatnya, tapi mboten musyawarah. Akhirnya bener, pasar hari Minggu, cara nangkene pasar Rawarejo. Sing wadon melipir-melipir, aku arep gawe apik karo sing lanang, tapi sing lanang men ora weruh. Melipir suka ngono kowe, suka pondok pesantrennya Pak Kiai Sukron sana. Dijualah di sana anting-anting sebelah, dapat duit, beli pelek satu, dibawa pulang lagi. Men, suaminya nggak tahu. Suaminya juga sama pikirannya, saya mau baik sama istri saya, tapi nggak perlu tahu istri saya. Dijualah di pasar Rawarejo, laku di sana, beli anting-anting, pas anting-antingnya satu, nggak taunya anting-anting istrinya. Dibawa pulang tuh. Setelah sampai rumah, cengenges. Apa kata suaminya? "Dek, tak omongin sini. Jadi hari ini sampai nggak usah bersedih hati. Kenapa? Sudah saya belikan anting-anting. Nih, untuk anting-antingmu supaya jadi dua." Kira-kira istrinya ngomong apa tuh? Istrinya langsung ngomong, Mas, lah anting-antingku wis tak dol, sudah saya jual jadi duit, itu duitnya sudah saya pakai untuk beli pelek gorika, kayak pelek kenang guri. Apa jadi sing lanang? Langgo ngapa pelek sepeda wis tak dol. Akhirnya nang manane apa gue? Pelek satu dengan anting-anting satu. Akibat apa? Suami istri tidak mau bermusyawarah. Gue Mbak Agustina krungu musyawarah negara musyawarah kayak gue. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir suami istri supaya bisa langgeng bahagia harus mencari kehidupan dunia plus kehidupan akhirat. Bekerja untuk dunia, ibadah untuk akhirat. Insya Allah dengan cara-cara semacam itu keluarga Mas Sultan dengan Mbak Agustin bisa langgeng sehidup semati, seiring, sejalan, tidak hanya dunia sampai akhirat tetap bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keluarga mempelai bisa menjadi keluarga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.